Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat peradilan, bersama kami di sini kita memulai satu podcast perdana ya, yang mana namanya apa Firman? Tok Palu. Ya, lu salah tadi tuh. Gimana man harusnya Bang? Lu kalau misalkan pakai palu itu ada teorinya cuy. Kalau ketukan sekali kayak gitu, biasanya untuk ambil keputusan biasanya. Oh. Nah gitu. Kalau 2 kali nih, itu biasanya untuk skor. Nah kalau 3 kali, baru buat buka atau nutup acara. Oh gitu. Nah, jadi ada maknanya ya? Ada maknanya. Kayak podcast kita bermakna isinya daging semua sih. Iya mantap kan. Bener kan Mbak izin. Ada lagi nih kalau misalnya lebih dari 3 kali, itu ada maknanya juga itu. Apaan tuh Mbak? Biasanya tuang bangunan nih. Oh ya, perkenalkan diri kita 2 podcaster yang sangat abal-abal. Ya, kita sangat newbie ya. Sangat newbie di sini sama saya Wijaya dan saya Firman Maulana dan kita hari ini akan membawakan sebuah tema ya cukup menarik sih sebenarnya. Terkait pengadilan juga. Ya, lu tahu kan sih di Pengadilan Agama Batu Licin. Itu kabarnya gue tahun 2022 ya kalau nggak salah dapet penghargaan dari Mahkamah Agung cuy. Wah keren banget. Terkait apa man? Terkait e-court. E-court Ya electronic court atau peradilan elektronik ya. Nah itu nomor 6 se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Nggak cuma di Kalimantan aja. Bukan, gitu. Se-Indonesia ya. Dengan kategori perkara itu di atas 1000. Iya. Wah, itu boleh dikasih keprok-keprok nggak? Oh iya dong. Hal itu juga mungkin kita nggak bisa capai kalau mungkin di dalamnya insannya itu nggak benar kerja keras namanya. Makanya kita di sini hadirkan 2 orang yang beri pengaruh besar sih man di Pengadilan Agama Batu Licin. Beri tepuk tangan. Mungkin kita kenalin dulu nih. Kita kasih waktunya dulu kali ya buat ibunda kita yang paling cantik di sini. Ibunda siapa ini namanya? Silakan. Oke, baik. Nama saya Khomsiatun Maisaro sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Batu Licin. Panitera Muda Gugatan. Yaps. Kalau di sebelah saya yang ganteng ini siapa? Ini anak muda yang kreativitasnya tinggi nih. Mantep ini. Nggak ada habisnya. Nama saya Rizky Widodo, saya dari PPNPN Pengadilan Agama Batu Licin. Waduh, ini kayaknya marganya marga presiden ini. Widodo. Ngeri juga nih. Bukan sepupu bukan ya? Bukan, cuma ada keturunan darah. Oh, cuman darah orang, bukan darah saya. Tigrat ya. Ngeri. Oke man, kita mungkin ngawalin podcast kali ini apa yang kita pembahasan awalnya. Kita mungkin bahas ini aja ya, karena bicara mengenai prestasi ini kan nggak lepas dari komponen di dalam pengadilan itu. Betul. Nah dan lu tahu nggak sih kalau setiap tahunnya itu PA Batu Licin juga ngadain Pengadilan Agama Batu Licin Award namanya. Award ya, penghargaan Batu Licin ya. Award. Ya. Batu Licin Award. Iya. Ya, mohon maaf selibet. Enggak apa-apa. Itu kayak apresiasi buat kinerja ya. Iya betul. Gitu buat jadi pemilihan beberapa kategori gitu untuk pegawai-pegawai yang punya kualifikasi inilah expert lah. Iya. Banyak memberikan kontribusi. Salah satunya itu adalah role model dan agent of change. Kayak agen perubahan ya. Betul. Nah, kita tanya aja nih langsung nih sama pegawai-pegawainya ini. Pegawai-pegawai yang memang terpilih nih kebetulan nih kan. Betul. Jadi bisa kita sharing dan ngasih informasi juga ke masyarakat luas mengenai apa sih sebenarnya role model dan agen perubahan yang ada di pengadilan atau kantor pengadilan. Ya man, silakan man. Ya, gue sih nggak terlalu paham ya. Kalau gue ngartinya kalau role namanya role model. Role model. Role itu ya, bukan role puteran ya, role. Itu role kabel. Peran. Saya begini. Oh, maaf. Makasih banyak loh. Sama-sama. So sweet nih. Perhatian banget. Ya, kalau gue ngartinya role tuh kayak peran kali ya. Peran gitu kan. Kalau model ya mungkin salah satu aktivitas modeling atau mungkin sebuah subjek gitu kan. Jadi peran subjek untuk jadi sorotan gak sih? Sorotan. Bisa. Tapi kalau lebih jelasnya kita tanya langsung. Kalau menurut
Ibu Komsiatun. Yang mana nih? Ibu Komsiatun sendiri lah ibaratnya. Kalau role model itu maknanya kayak apa, Bu? Kita juga pengen tahu sebenarnya. Kita bekerja ya sesuai ininya aja. Kalau misalnya kata menurut dari misalnya pimpinan perintahnya ini ditugaskan, terus ini dikerjakan, terus mungkin berjalan seiring waktu, ya pekerjaan kita tuh berkembang. Ke arahnya ya ke arah yang lebih baik lah tentunya. Baik, kinerjanya lebih baik. Jadi kalau ibaratnya kalau role model itu sendiri mungkin sebagai secara ini ya teladan lah, panutan lah. Maksudnya Panutan. di teman-teman kan. Contoh ya. Contoh apa contohnya? Maksudnya Contoh, jadi contoh bukan kasih contoh. Iya. Ya kayak. Bener. Jadi lebih ke arah gimana kita secara personal nge-influence orang-orang lain gitu ya. Kita bisa ibaratnya nggak mempengaruhi dalam kata-kata tidak, tapi pengaruh bisa dalam bentuk tindakan seperti itu. Oh iya. Bermakna sekali itu tindakan. Iya, sangat bermakna. Kadang memang kalau kata-kata itu cuman masuk telinga kanan keluar telinga kiri, Bro. Iya. Tapi kalau tindakan itu kita ngeliat orang ngelakuin kebaikan terus kita kayak merasa getar gitu hatinya. Tergerak kita. Iya kan? Kadang Betul, jadi betul. pancing kita buat ngikut melakukan hal yang baik juga gitu kan. Tapi kalau boleh tahu emang kesehariannya ngapain sih, Bu? Kalau ini di pengadilan. Oh ya. Kalau secara tupoksi kan kita panitera muda gugatan. Tugasnya ya sebagai salah satunya panitera untuk bersidang. Iya. Terus mengkoordinir seputar masalah perkara yang di bidang masalah gugatan seperti itu. Terus kita membantu juga. Kita bantu di support system juga. Supportnya di keuangan perkara. Itu salah satunya sebagai kasir. Kemudian ada juga di bendahara proses gitu. Karena itu bagian satu kesatuan dari urusan perkara juga ya, Bung, Betul. yang jadi ruang lingkupnya panitera muda gugatan ya kalau itu ya. Tapi itu banyak juga, Bro. Itu berarti Ibu multitasking ya? Iya. Harus bisa sih kayaknya multitasking kayak gitu. Enggak, sebenarnya kan semua tuh kita jalanin bisa apa nggak bisa jalan dulu. Urusan nantinya kan kita bisa nanya banyak ke rekan-rekan teman yang lain atau rekan di atas kita, contoh hakim, para yang mulia ya. Terus kita koordinasi juga ke pimpinan, wakil, Pak Ketua, atau bisa juga ke instansi, sesama instansi, misalnya pengadilan agama yang lain. Ya. Teman sejawat gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Menarik sih sebenarnya kalau ini, Bro, multitasking ini. Multitasking memang. Lu pernah multitasking nggak? Pasti. Kalau sekarang kan kita namanya bekerja harus bisa lah multitasking. Salah satu skill yang dibutuhin ya, nggak cuman di perusahaan sebenarnya, tapi kita sebagai abdi negara juga harus punya skill multitasking. Iya, betul. Termasuk ya luar biasa sih kalau memang dijadikan role model. Iya. Tapi gua penasaran nih, Ibu mungkin bisa jelasin, Bu, gimana cara manajemen waktunya nih? Nah, iya. Iya kan? Manajemen waktu. Berat ini. Kan banyak kerjaan tapi harus dikerjakan dalam waktu. Pasti punya strategi sendiri kan, gimana nge-manage waktu sebanyak itu gitu kan. Ini strategi waktu ya, bukan strategi perang ya. Ya sebenarnya sama aja sih strategi perang. Maksudnya perang untuk mengejar kerjaan kita supaya termanage. Kalau memanage, kalau dari saya sih mungkin sama saja seperti yang lain, malah kebanyakan saya saya lihat dulu urgensi pekerjaannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya itu sangat dibutuhkan pada hari itu atau pada saat itu diminta, ya itulah yang didulukan. Ya, ada skala prioritas. Nah, betul. Jadi ada, kalau nggak salah tuh pernah gue baca, ada diagramnya juga. Teori apa? Teori Darwin. lain. Enggak, jadi ada skala prioritas. Nah, ibaratnya
butuh cepat, bukan butuh cepat ya, cepat untuk diselesaikan atau kebutuhan meningkat dan seterusnya gitu. Mungkin itu yang diterapin sama Cimai secara di bawah alam sadarnya gitu. Butuh waktu berapa lama tuh buat mahamin semua itu? Kalau mulainya mungkin ya kurang lebih 2020 kali ya. 2020. Nah itu pun ya ibaratnya kita bahasa kasarnya roll depan sampai roll belakang. Terus kalau misalnya ada revisi seperti apa ya itu wajar. Masih dalam tahap pembelajaran. Tapi diusahakan sampai kesininya ya jangan sampai ada revisi. Ya selalu berbenah ya. Iya. Pernah nggak sih Bu kayak kan multitasking itu biasanya sumpek bro, monoton kerjanya dan banyak. Pernah nggak ngerasa sumpek gitu? Pasti semua orang merasa sumpek. Nggak mungkin nggak ada yang nggak sumpek. Benar. Nah. Mulai bosen, jenuh gitu. Jenuh mungkin lebih ke jenuh. Ya. Jangan bosan. Oh iya. Wow. Menarik ini. Iya, karena kata-kata tuh mempengaruhi pola pikir kita. Nah. Juga. Kalau mindset kita negatif, ya kalau bosan terlalu negatif, Bos. Oh iya bijak. Jenuh ya silakan. Ya. Kalau jenuh Kalau gimana? jenuh ya wajar. Biasanya saya kalau misalnya jenuh di kerjaan nih ya, ke tempat teman-teman di sebelah. Nah, contohnya di PTSP. Oh, main ke ya tempat main yang lain. Jadi nggak cuman kita stagnan di tempat duduk Di kita. meja aja ya. Jadi jalan aja ke PTSP atau ke belakang terserah. Tapi lebih banyak ke PTSP, ke rekan-rekan PPNPN. Jadi ibaratnya otak kita di-refresh lagi. Iya. Kalau misalnya ada yang selain dari itu pun kita bisa juga memanfaatkannya, misalnya dari sisa kita punya cuti kan, kita punya hak cuti. Iya. Jadi sebagai pegawai punya hak cuti, kita bisa ngambil cuti untuk beberapa hari. Bisa aja ya boleh Healing. lah. Refreshing udah nggak. Anak kekinian. Soalnya ada milenial nih. Coba kita. Iya, soalnya kalau misalnya Bu Mai kan mungkin ada waktu lama lah di berdasarkan pengalamannya ngejalanin pekerjaan ini. Tapi nggak apa-apa itu Bang. Tapi kalau boleh tahu nih, setiap orang kan punya prinsip kerja juga. Iya. Bisa sharing-sharing nih prinsip kerjanya, mungkin siapa yang dari milenial dulu. Waduh. Kalau prinsip kerja kita kan sesuai dengan MA aja, yang 8 nilai utama itu. Oh, mantap. Apa itu? 1 kemandirian, 2 integritas, 3 kejujuran, 4 akuntabilitas, 5 responsibilitas, 6 keterbukaan, 7 ketidakberpihakan, 8 perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oh, perlakuan sama. Equality before the law ya. Quality before the law. Prinsipnya itu ya. Tapi keren deh. Keren. Berdasarkan 8 nilai ya. Dia menanamkan nilai utama. Memang cocok tidak agen objek. Kalau Bu Mai sendiri gimana Bu? Prinsip yang mungkin bisa di-sharingkan ke kami gitu. Kalau prinsip sendiri pada dasarnya sih saya lebih ke ini aja, ke fokus sama tujuannya mau apa. Benar. Visi ya. Visi. Ya. Jadi kalau fokus kan kita ngerjain ini harus ini dulu, satu ini dulu loh. Iya. Jangan sampai Numpuk gitu ya. numpuk atau misal saya pernah mengalaminya ya. Bukan pernah ya, sering. Tapi sebaiknya jangan ditiru. Asal bisa memanage waktu aja. Wah, Betul. Betul. Jadi sepakat ya. nanti saya ngerjain ini loh, kerjaan ini saya ini lagi saya kerjain. Tiba-tiba terbersit di pikiran saya tuh ngerjain ini, yang ini lupa dikerjain. Ini saya ambil alih lagi. Iya. Nanti ada lagi terbersit, ini lagi yang diambil. Nanti balik lagi gitu. Cuman ya itu tadi manage waktunya yang harus bisa aja. Perlu diatur ya. Ya. Makanya pentingin nempatin satu aktivitas ada skala prioritasnya itu Iya. ya. Jadi kita nggak kepecah lagi ngerjain ini kayak gitu. Itu. Tadi itu. Ya, kalau dari sesi tambahan mungkin ya selain tadi 8 nilai utama tuh kita juga harus nerapin prinsip-prinsip berakhlak man. Weh. Apaan tuh? Orientasi pada pelayanan, Mantap, satu. akuntabel, Kompeten kompeten, dulu. harmonis, loyal, iya.
adaptif, dan terakhir kerjasama. Nah, contohnya kayak gini, kolaboratif, ya kan? Iya, kolaboratif. Iya. Kita semua nerapin. Gitu. Tapi selain itu man, kita di Pengadilan Agama Batu Licin itu ada moto. Apa itu, Jay? Yaps. Mumtaz. Mantap. Apa tuh Mumtaz? Mumtaz tuh bahasa Arab kan ya? Iya betul. Yang artinya excellent kan? Luar biasa. iya yang Excellent, luar yang biasa. paling di atas. Ya, Gitu. itu makna secara katanya ya, nomenklaturnya. Cuman ada kepanjangan juga nilai-nilai yang Ada akronimnya. ada akronimnya. Mumtaz itu Apa apa nih? Cimai? Nah, Mumtaz jadi itu. Mumtaz itu akronim dari modern, Oke. unggul, mandiri, Mandiri. transparan, akuntabel, dan Oke. zona integritas. Itu yang nilai Mumtaz. kita terapin sehari-hari, baik itu dalam pelayanan, proses persidangan ya Bu Maya. Iya. Kalau ngomong role model, Mal, ini kan juga apa ya, lebih ke prinsip gitu ya, kita gimana kita branding diri kita buat nge-influence orang. Nah tentunya kan itu juga ngaruh ke gimana kita buat suatu perubahan nih dalam satu Oh iya, lingkungan pasti kerja. dong. Contoh khususnya lingkungan kerja kita gitu ya. Betul, betul. Nah ini yang kita juga tahu kan, di sini ada agen perubahan gitu ya. Oh, agen of change kita. Agen of change gitu, agen perubahan. Milenial lagi, bro. Nah sebelum itu maksudnya kayak kita boleh sharing lah. Nah, kalau nggak ada yang abadi kecuali perubahan. Oh iya betul. Kita bakal terus berubah gitu. Perubahan itu nggak bakal ada. Nah, gitu. Jadi itu yang paling abadi itu perubahan gitu. Nah ngomong-ngomong perubahan, nah ini kan ada maknanya agen perubahan. Nah maksudnya apa sih? Gitu? Oh iya, agen tuh. Agen perubahan apa gitu? Apakah emang ada agen mata-mata kan? Ya kan biasanya Untuk ngelakuin perubahan FBI, gitu. CIA. Siapa tahu bin lagi lewat tukang bakso ding ding. Terus khususnya kalau agen perubahan di pengadilan itu maksudnya apa? Apakah suatu jabatan kah atau kayak gimana? Mungkin Iya, apa Mas itu Reski jabatan? bisa ceritain Mas. Bro. Jadi agen perubahan itu sebenarnya sebagai penghubung. Sebagai penghubung, sebagai memberikan solusi yang ada memberikan suatu ide-ide. Habis ide-ide itu bisa dari agen perubahan, bisa dari karyawan atau seluruh karyawan-karyawati di Pengadilan Agama Batu Licin ini khususnya. Agen perubahan itu bisa juga memberikan pertolongan. Contohnya ini ada ide untuk membuatkan pojok kopi teh. Contoh kita sebut satu inovasi pojok kopi teh. Kopi habis katanya. Untuk memberikan kopi kita tidak menggunakan dana kantor atau dana pihak lainnya. Cuman kita menggunakan dana dari rekan-rekan semua. Urunan kita amal ya, iya. Infak dari iya, kita. infak dari karyawan-karyawati untuk memberikan kopi di pojok kopi teh. Sifatnya juga seikhlasnya karena kan sifatnya kita juga seikhlas. rela Iya, betul. menikmati semua juga kan, dan ngebantu masyarakat yang menunggu sidang gitu ya. Tapi menikmatinya lebih ke para pihak ya. Iya, betul ke para pihak. Kan kita menikmati memberikan pelayanan. Iya. Kan pelayan Ketika publik. kita kasih pelayanan yang maksimal, kita menikmati. Iya. Iya, menikmati servis yang kita berikan sendiri. Iya, gitu kan. Kayak gitu ya Ki ya. Masyarakat Iya. langsung yang terima. Nah, berarti kalau sebagai penghubung itu untuk penentuannya ada prosedur sendiri ya berarti ya? Ada Khususnya ya? iya. Ada prosedur. Apa maksudnya ini apakah serta merta langsung Rizky lu jadi agen perubahan, walaupun kita semua pada dasarnya di dalam diri kita sendiri tuh kita agen perubahan. Untuk agen perubahan ini Tapi sendiri. khususnya di Pengadilan Agama Batu Licin Ki. Gimana? Untuk agen perubahan sendiri ini kan setiap tahunnya kan ada pemilihan. Voting ya, lebih tepatnya kan lebih voting. Jadi kebetulan pada saat voting saya dipilih mendapatkan yang voting maksudnya kepercayaan. semuanya kah Yang atau? voting biasanya semua dari pegawai, karyawan karyawan-karyawati Pengadilan Agama Batu Licin. Berarti ada kepercayaan lebih punya atas satu Nilai pasti ada plus. yang menonjol itu apa namanya dari segi kreativitas mungkin atau apa Ki. Nah, ya udah sepanjang sebagai agen perubahan Ki, tentunya banyak lah ya inovasi atau program. Pun pas kita masuk juga kayaknya banyak ya hal-hal yang kita jalanin baru gitu yang dikoordinir Mas Reski gitu kan. Betul. Nah, tapi ada gak Ki satu hal yang menarik selama ngebuatnya, inovasi apakah atau bentuk apa gitu Ki? Yang mungkin paling berkesan. Berkesan gitu. Inovasi yang paling
yang menurut saya paling seru sih. Iya. Karena kan dibikinnya ini seluruh pegawai. Melibatin semuanya. Melibatkan semuanya, iya. Mantap tuh ya. Iya. Saya sebutin ya. Ada di channel YouTube kita di Pengadilan Agama Batu Licin yang judulnya Yang Terlayani. Terlayani. Buat kawan-kawan semua kalau belum lihat linknya ada di atas mana? Untuk di video terlayani ini kita bukan sekedar membikin video, cuman di dalam video itu kita selipkan beberapa informasi. Contohnya informasi Prodeo pada tahun 2022 ya. Informasi Prodeo. Jadi kan video ini kemarin sempat viral ya. Betul. Betul. Sempat berapa penonton itu? Kalau nggak salah 1.000. Ratusan, hampir ribuan. Jadi di situ masyarakat bisa melihat, wah, Pengadilan Agama Batu Licin ada untuk perkara Prodeo nih sekian. Jadi kan kita memberikan informasi ke masyarakat melalui secara inilah media lebih fun media, iya. Dan penyampaiannya lebih fun ya. Iya, lebih fun, lebih fleksibel. Modern lah. Kalau Iya, tadi lebih bahasanya modern. Mumtaz kan modern. Iya, lebih modern, betul. Salah satunya. Betul. Iya, itu juga sebenarnya perilaku yang adaptif juga gitu. Kita manfaatin situasi. Oh iya betul. Iya, situasi Memang media pas elektronik. pada saat itu yang video klip Ariel itu yang terdalam kan lagi. Boleh sebut ya? boleh. Maksudnya itu video klip itu kan lagi memang nge-booming gitu. Dan memang attentionnya untuk di publik itu lagi tinggi gitu. Betul. Jadi ketika kita ini ditontonnya juga enak terus message yang kita pengen tersampaikan gitu tentang pengadilan ini. Jadi lebih fun lagi ya. Menarik sih sebenarnya. Menarik banget, Sangat menarik. Nah, terakhir nih kalau tentang agen perubahan sendiri, ada strategi gak nih kayak untuk ini kan kita masih awal tahun, semangat baru gitu ya. Untuk agen perubahan sendiri kayaknya harus lebih aktif dah. Untuk lebih aktif untuk men-sharing ide-ide. Ide itu bukan dari agen perubahan saja kan, dari pengadilan juga dari pegawainya. Mengaktifkan beberapa inovasi. Jangan kita dikembangin ataupun ada inovasi nih tapi tidak jalan kan juga. Jadi nggak sekedar kita buat tapi harus tetap ada berkelanjutan. Itu yang terpenting sih ya. Percuma kita banyak inovasi kalau tidak berkelanjutan dan enggak. Yang paling penting lagi bermanfaat untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Kan tujuannya agen perubahan ini untuk membuat masyarakat nyaman. Betul. Dan bisa mudah dengan adanya perubahan-perubahan di Pengadilan Agama Batu Licin. Wih, luar biasa memang. Tentunya kreativitas kita juga diuji di sini. Iya, diuji. Betul. Iya, ada lagi nih mungkin kan udah lama juga nih kan mereka di Pengadilan Agama Batu Licin. Iya. Kira-kira apa nih hal yang paling berkesan buat Bu Mai sama Mas Reski Widodo ini kan? Selama bekerja buat kita semua lah. Buat kita semua lah. Iya, tapi kita nanya mereka dulu ya. Iya, boleh. Silakan. Siapa mau mulai duluan? Boleh sharing. Kalau mungkin yang berkesan itu ya saat saya ikut diklat kemarin dari Mahkamah Agung secara online. Secara daring ya. Ya. Nah itu selama berbulan-bulan. Salah satunya ya poin dari mungkin dari salah satu penilaian role model mungkin ya. Jadi di situ kita diuji untuk membuat suatu inovasi. Tapi inovasi ini kan macam-macam. Bisa yang aplikasi atau secara sistem SOP, fasilitas gitu ya. Fasilitas juga bisa, sarpras juga bisa. Nah, pada saat itu saya ambil yang inovasi saja berupa aplikasi. Sebenarnya simple. Jadi yang sebelumnya para pihak itu mengambil uang secara tunai, uang sisa panjar. Oh, sisa panjar, oke. Dan itu pun saya manfaatkan pada saat merebaknya COVID. Oh iya. Nah, jadi momennya pas pada saat COVID. Dari anjuran pemerintah pun kan kita juga harus mengurangi
kontak langsung salah betul. satunya dengan uang tunai. Kan malah langsung disarankan dipegang-pegang. Kan banyak transaksi. Malah disarankan secara elektronik, secara digital gitu. Salah satunya di situ. Kemudian berhubung saya tidak bisa membuat suatu aplikasi. Nah, jadi tadi salah satu poin dari agen perubahan kan berupa ide. Kita tuh menuangkan ide aja. Jadi kita minta bantuan ke rekan-rekan IT, salah satunya Mas Krisna. Tuh, dengan jasa salah satunya ya kerjasama itu tadi. Itu pun banyak evaluasinya. Jadi di awal kita hanya bikin seperti ini, dievaluasi nanti berapa bulan, 2 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, akhirnya ya bisa berkelanjutan hingga sampai sekarang ya sampai masih. sekarang masih berlanjut ya. Jadi pilihan ya kalau misalnya mengambil uang sisa panjar. Ketika pihak setelah selesai berperkara atau putus berperkara ya. Itu salah satu prinsip tadi Mumtaz ya, modern gitu kan. Itu momen berkesan sih kayaknya kita bisa ngasih satu peninggalan gitu kan katanya kan. Prasasti kali peninggalan. Tua banget. Prasasti. Iya banget. Iya, tapi juga satu bentuk nilai adaptif ya. Kelihatan banget nilai adaptifnya ketika Covid. Kemudian muncul inovasi itu luar biasa juga sih. Iya, betul. Jadi di momen yang pas aja. Jadi apa Ki, kalau dari milenial nih, hal yang paling berkesan selama bekerja di Pengadilan Agama Batu Licin? Kekeluargaan ya. Kekeluargaan kita Mas lebih erat, lebih solid ya. Kan kita kata Mas Wijay tadi, kita kan lebih sering ketemunya di kantor dari jamnya itu daripada di rumah. Jadi untuk kekeluargaan kita lebih suasana kekeluargaan yang bikin lebih kita semangat untuk bekerja. Bikin pian berkesan ya di sini. Mantap. Jadi memang di Pengadilan Agama Batu Licin tuh suasana keluarganya kental ya? Iya kental. Saling bahu membahu. Iya, saling support ya. Nah, komunikasi di sini kita lihat kan terjaga dengan baik. Iya, betul. Saling ngebantu gitu. Iya sih, benar. Itu yang dibutuhkan gitu. Karena kan kita di sini bukan kerja per individu. Betul. Gitu. Kita kerja tim ya. Kerja tim gitu. Kerja berorganisasi ya. Organisasi. Mengabdi kepada negara, memberikan pelayanan terbaik, kontribusi masyarakat, mencari keadilan. Iya, betul. Kalau Firman sendiri gimana Man? Lo Man? Apa gua? Gua ini baru cuy di sini. Jadi sama, kita baru. Pendatang baru gitu ini. Jadi penghuni baru sekitar kurang lebih 9 bulan lah ya. 9 bulan. Betul. Hampir setahun lah gitu. Tapi memang sih yang paling berkesan pertama kali itu adalah kekompakan di sini. Betul. Ya. Solidaritas itu di sini tinggi. Betul. Memang gue sepakat sama Mas Reski tadi, kesan pertama itu. Dari awal aja kita ketinggalan koper lagi. Curcol. Nah, waktu baru datang Batu Licin kan ya, ketinggalan koper segala macam, tapi kita dibantu cuy. Betul. Dipinjemin motor, pokoknya referensi buat baju tempat tinggal kita tempat tinggal juga kita dicariin. Terus intinya kita nggak ditinggal gitu. Betul. Welcome banget. Itu sih. Saling supportnya itu ya. Kalau dari lu Jay? Kalau gue banyak hal sih. Salah satunya hal itu yang buat gue berkesan tuh. Walaupun kita nih Man jauh nih dari keluarga gitu, tapi kita kayak ada keluarga cadangan di sini gitu Man. Bukan cadangan. Ya maksudnya keluarga, kan yang utama tetap mau pindah keluarga Man emang. Ya dalam artian di sini kan udah kayak keluarga sendiri Man. Kita ngerasa walaupun kita 9 bulan di sini ngerasa lama aja di sini kan. Iya. Ngerasa kayak udah lama di sini. Udah mau setahun aja ya. Bentar. Keluarga yang ada emang akuin Wijaya jadi keluarganya. Harusnya sih. Keluarga saya sangat bangga dengan saya saat ini. Lu harus ke Dukcapil lagi, Jay. Buat apa? Cek kakak lu, masih ada enggak nama lu? Oke, Man. Iya. Tapi luar biasa. Terakhir mungkin ya. Terakhir. Kita mau tahu nih pesan dari role model sama Agen of Change buat teman-teman pegawai yang lain, khususnya buat kita juga lah aja ya. Khusus buat masyarakat juga yang pengen lebih tahu lebih dalam tentang pengadilan agama, khusus pengadilan agama Batu Licin ya. Betul. Nah, pesannya apa nih yang bisa disampaikan dari siapa dulu? Kalau pesannya sih kalau sekarang kan kita nih semakin ke depan semakin pasti semakin modern, semakin maju. Jadi kalau semakin maju ya kita harus ikut maju. Betul. Kalau lari ya lari. Betul. Jadi jangan
rekan kita nih udah lari, kita cuman jalan atau diam, betul. jangan Oke, sampai. oke. Ya. Jadi setidaknya kita lari. Ya, terus mengembangkan diri ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu kita nggak bisa cepat untuk mengejarnya itu secara cepat. Kita jangan sampai mengalami penurunan. Betul. Oh iya. Seminimal mungkin ya bertahan. Bertahan di nilai itu, tapi itu tadi kalau semakin ke depan ya kita harus ikut lari. Ya. Oh siap. Jangan sampai ketinggalan. Intinya memang luar biasa. Baik lagi Mumtaz tadi. Mumtaz bang, ini memang Excellent, pegawai harus Batu Licin excellent. ini Mumtaz banget. Gimana Mas Reski? Kalau Mas Pesannya Rizky, apa? gimana nih Mas? Untuk diri sendiri ya kita boleh. setuju dari kata Ibu Ima ya. Untuk mengembangkan diri kayaknya kita perlu apalagi di zaman yang modern ini kita Digitalisasi gitu ya. dituntut untuk selalu bisa gitu ya. Ya. Update lah Selalu ya. update ya. Dari perkembangan zaman ke zaman. Ya, jadi nggak bisa stuck gitu. Ya nggak bisa stuck. Kayak dulu lagi ya. Ya, benar. Oh. Apalagi tantangan zaman di era digitalisasi ini kan. Iya. Betul. Karena kan juga moto atau tujuan pengadilan agama kan selain juga buat peradilan yang agung juga kan, juga bagaimana kita manfaatin teknologi informasi Oh, betul. dalam sistem Betul, baik betul, administrasi atau keperkaraan gitu. Salah satu misinya ya. Iya. Kalau nggak salah misi kelima ya. Misi Iya, kelima, betul. misi terakhir di pengadilan agama. Kayak gitu. Bener. Oke, Firman. Ya. Gak terasa man kita udah bincang-bincang kali ini ngebahas tentang Ini ya. agen objek perubahan dan sama role model gitu. Modelnya di perayaan agama Batu Licin ya. Mungkin Oke. ini Mungkin kita nanti bisa next time lagi berbincang-bincang dengan rekan-rekan lain atau mungkin bisa ketemu lagi di podcast ketemu lagi selanjutnya. podcast selanjutnya karena ini juga kita perdana ya. Nanti apa hal tentang peradilan agama khususnya Batu Licin, pengadilan agama Batu Licin dan hal-hal mungkin yang lebih seru lagi nanti mungkin kita akan siapkan Siapkan lagi, kita akan on air lagi lah. On air Asik. lagi. Gitu kan. Terus kalau Terima untuk kasih juga nih buat terima kasih. ini, buat apa? Diminum silakan. Wah. Baru udah mau selesai baru Ini diminum. disponsori oleh. Tidak ada. Ada. Kosong, Ada ya? kosong. Oh iya. Oke, Firman. Kita free, nggak ada sponsor, jangan lupa. Untuk informasi kalau tentang pengadilan agama Batu Licin nanti ada link sama media sosial di bawah ini ya. Nanti masyarakat umum atau sobat peradilan bisa ngecek di bawah ini. Siap, Oke, sekian mungkin dari kami. Sampai jumpa di Tok Palu.